Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang semua. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya, apa kabar kalian? Baik, Pak. Sudah lapar? Belum. Sudah. Ada yang lain sudah lapar? Ya. Makan yang banyak ya. Kalau Ya. makan yang banyak ya. Ya, Pak. Ya, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ketua kelas silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Sebelumnya pelajarannya siapa di sini? Selamat siang. Siapa? Selamat siang. Pak Christian ya? Ya. Ya, kamu bikin apa Pak Christian punya pelajaran tadi? Kelompok. Oh, bisnis kelompok. Saya minta kalian pungut kembali sampah-sampah yang ada di bawah kolong. Pungut dulu. Pungut sudah. Ya, pungut juga. Ya, cepat. Mana ketua kelasnya? Kita di sini ada berapa orang? 20 orang, Pak. 20 orang yang hadir di sini berapa? 19 orang. Berarti satu orang yang tidak hadir ya? Ya, Pak. Atas nama siapa? Maria. Maria siapa? Oke, Kolet ya. Dan apa? Sakit ya? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, saya mau bertanya dulu kepada kalian. Kira-kira kalian di sini pernah tidak menonton pertunjukan saksi? Pernah. Siapa yang pernah ikut tariannya atau ikut nyanyiannya? Saya, Pak. Kamu ikut apanya waktu itu? Iya, Pak. Nyanyian, ikut menyanyi? Ya. Oh ya. Jadi di dalam pertunjukan saksi itu kan ada nyanyiannya, ya kan? Ya, Tariannya ada nyanyiannya. Kemudian ada apa lagi di sana? Pemain saksi, ya. Penarinya tadi, toh? Ya. Nah,
ada alat musiknya. Ya, di dalam semua pertunjukan itu kan ada semua tarian, nyanyian, ada alat musiknya juga, ada penontonnya juga, toh? Ya. Ya, kebetulan materi kita hari ini kita mau mempelajari tentang musik tradisional, ya, di dalam sebuah pertunjukan. Nah, kita ambil contohnya hari ini di pertunjukan caci, ya. Ya, benar. Nah, kita membahas tentang alat musik apa saja yang ada di dalam tarian caci, ya. Nah, kalau tadi si Nona siapa namanya? Yulti tadi sudah menyanyi, sudah pernah. Minimal kalian juga ya pernah menonton, ya? Pernah, ya? Baik, berhubung kita punya listrik ini masih kendala ya. Tapi tidak apa-apa ya, tetap semangat. Saya membacakan sebentar, kalian menyimak ya. Kemudian ada saat-saat tertentu sebentar kalian harus mencatat ya. Untuk kompetensi dasar kita membahas tentang kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami jenis dan fungsi alat musik tradisional, ya. Kemudian untuk indikatornya silakan kalian catat, ya. Silakan kalian catat. Yang pertama 3.1.1 yaitu menjelaskan pengertian alat musik tradisional, ya. Menjelaskan pengertiannya dulu, ya. Kemudian untuk indikator yang kedua yaitu 3.1.2, kalian menganalisis. Di situ tulis saja menganalisis jenis alat musik tradisional berdasarkan cara memainkan, sumber bunyinya, dan fungsinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menganalisis fungsi alat musik gendang, ya, pada tarian caci. Jadi untuk cakupan materinya sebentar. Yang pertama itu kalian harus menjelaskan pengertiannya dulu, ya. Pengertiannya dulu apa itu musik tradisional. Kemudian yang kedua kalian menganalisis alat musik tradisional, ya. Alat musik tradisional apa saja. Kemudian kalian analisis dari cara memainkannya seperti apa. Kemudian dia berdasarkan sumber bunyinya termasuk alat musik apakah kondofon, membranofon, idiofon, terus apa lagi, aerofon, ya. Itu nanti silakan analisis. Kemudian yang terakhir berdasarkan fungsinya. Apa fungsinya dalam pertunjukan? Ya, bisa, ya. Bisa. Kemudian yang terakhir kalian menganalisis fungsi alat musik gendang pada pertunjukan caci, ya. Di sana kan ada gong, ada gendangnya. Lalu untuk apa gendangnya? Kenapa harus ada gendang? Ya, bisa tidak? Bisa. Ya. Kemudian untuk penilaiannya, itu penilaiannya ada 3, ya. Yang pertama penilaian pengetahuan, itu langsung saya nilai berdasarkan kalian punya hasil pekerjaan LKPD sebentar, ya. Ya, Pak. Kemudian yang kedua penilaian keterampilannya. Keterampilan itu saya menilai kalian punya keterampilan pada saat kalian praktek nanti, ya. Kemudian yang terakhir itu penilaian sikapnya kalian seperti apa pada saat mengikuti pelajaran, baik pelajaran yang sekarang maupun waktu praktek nanti, ya. Ya, sekarang kita bentuk kelompok dulu. Nanti waktu mengamati sebentar, kalian mengamati. Kebetulan saya di sini sudah tinggal Ibu Maria Angela punya laptop.
Nanti kami mengamati saja dari laptop saja ya. Ya. Nah, sekarang kita ada berapa orang sih tadi? 18 ya? 19. Yang hadir sekarang berapa? 19. Ya, sekarang bagi berapa? Bagi 55 lah supaya efektif. Berarti kalau 19 bagi 5 kira-kira ada berapa kelompok? 3 kelompok, 5 orang, 1 kelompok, 4 orang. Oh begitu. Ya. Berarti bukan 3 ya? 4 ya? Ya, silakan itu 1, 2, 3, 4 ya, silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3. Ya. Sekarang yang dapat nomor 1 silakan kelompoknya di sini, jangan duduk dekat ya. Yang kelompok 2 di sini, kelompok yang 3 dan nomor 3 di sini, 4 di sana ya. Ya, Pak. Ya. Sekarang bergegas. Ya, sekarang kamu mengamati ya? Mengamati. Kamu juga mengamati. Iya. Kamu yang lain bersabar ya? Siapa? Asal sejak ini di Kabupaten Boro, kamu di Kabupaten Selatan. Siapa? Listrik itu masuk kok? Siapa? Play. Yang 15 menit. Baik, setelah kalian berdiskusi tadi, saya mau bertanya dulu. Apa yang kalian lihat tadi? Tarian caci. Tarian caci? Ya. Tarian caci ya. Ada yang lihat alat musik tadi situ? Ada. Ada. Apa saja? Gong. Gong. Apa lagi? Itu saja ya. Jadi hari ini sebentar kalian berdiskusi mengenai alat-alat musik tradisional ya. Jadi alat musiknya apa saja? Tadi kalian sudah mengamati, kemudian kalian akan menganalisis alat musik yang terdapat di LKPD itu, kemudian kalian bahas bersama teman-teman ya.
Ya, Pak. Ya, saya bagikan LKPD dulu ya. Ya, Pak. Ya, coba perhatikan di LKPD itu. Di situ sudah terdapat berbagai jenis alat musik tradisional ya. Ya, Pak. Ya, kalian silakan menganalisis sesuai petunjuk di situ. Alat musik itu tergolong alat musik apa, cara memainkannya seperti apa. Kemudian jangan lupa tulis nama-nama di situ ya. Ya, nama-nama anggota kelompoknya jangan lupa ya. Ya. Ya, sekarang silakan berdiskusi ya. Ya, silakan. Cara memainkannya dengan cara dipukul.
Ya, kalau sudah berdiskusi, kalian presentasi sudah ya? Ya. Kelompok ya. Saya minta satu orang jadi moderator dulu, moderator umum. Satu orang. Mari, silakan. Kamu di sana. Nanti sebentar setiap kelompok tuh masuknya lewat sana ya. Ya, Pak. Ya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Selamat siang Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku moderator umum. Oke, langsung saja kita mulai diskusi kita pada hari ini. Kesempatan pertama saya berikan waktu kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pada pemateri saya persilakan. Alat musik merupakan suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan musik. Baik teman-teman, pada gambar nomor 1 yaitu gendang. Gendang merupakan alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipukul dan berdasarkan sumber bunyinya merupakan alat musik membranophone. Gendang terbuat dari selaput dan menghasilkan ritme dalam sebuah pertunjukan. Suling merupakan alat musik yang cara memainkannya dengan cara ditiup dan berdasarkan sumber bunyinya merupakan alat musik aerofon. Suling juga terbuat dari bambu kecil dan suling juga menghasilkan suara yang berupa melodi. Baik teman-teman, pada gambar nomor 3 yaitu gong. Gong merupakan alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipukul dan berdasarkan sumber bunyinya merupakan alat musik ideofon. Gong terbuat dari logam. Gong berfungsi sebagai alat pengiring. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada moderator umum. Baik, dari paparan materi kelompok 1, mungkin dari teman-teman kelompok ada yang memberikan pertanyaan, saya berikan waktu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya persilakan kepada teman kelompok 1 untuk kembali ke tempat duduk. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Waktu dan tempat saya berikan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman materi saya persilakan. Sasando merupakan alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipetik dan berdasarkan sumber bunyinya merupakan alat musik kordofon. Sasando terbuat dari daun lontar. Fungsinya sebagai pengiring dan bisa juga sebagai melodi. Teman-teman, ini jenis alat musik sasando. Yang kedua, kenobe kaebetas merupakan alat musik yang cara memainkan dengan cara digesek dan berdasarkan sumber bunyinya merupakan alat musik kordofon. Fungsinya sebagai melodi dalam sebuah pertunjukan. Teman-teman, ini jenis alat musik kenobe kaebetas. Yang ketiga, lekobako. Lekobako merupakan alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipetik dan berdasarkan sumber bunyinya merupakan alat musik kordofon. Lekobako berfungsi sebagai pengiring. Alat musik ini terbuat dari kayu. Teman-teman, ini alat musik lekobako. Yang ketujuh, prere. Prere merupakan alat musik yang cara memainkannya dengan cara ditiup dan berdasarkan sumber bunyinya merupakan alat musik aerofon. Prere terbuat dari batang padi. Alat musik ini sering kita jumpai saat para petani menanam padi. Teman-teman, ini alat musik prere.
Teman-teman, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya kami berikan kepada moderator umum. Baik, itu saja hasil diskusi dari teman kelompok 2. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok untuk memberikan pertanyaan. Saya Pak, alat musik prere itu digunakan pada saat pertunjukan apa? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kelompok 1 kepada teman Rena. Saya persilakan. Prere itu merupakan alat musik yang jarang digunakan pada sebuah pertunjukan. Apakah teman Hariri terima dengan jawaban dari kelompok kami? Terima. Ya, baik. Coba perhatikan di gambar itu. Prere ya. Ya. Coba perhatikan di gambar ya. Alat musik prere itu kan alat musik yang terbuat dari apa tadi? Batang padi ya. Biasa kalau orang habis menentang sawah itu, menentang padi, mereka buat itu alat musik ya. Yang biasa mereka tiup tuh. Ya, kamu juga pasti sering ya. Cuma di situ gambarnya itu agak sedikit modifikasi, tambah lagi daunnya. Kalau kita punya di sini kan tidak, batang padi saja ya. Batang padi saja. Nah, tadi pertanyaannya pada saat acara mana? Pada saat pertunjukan mana? Tapi ya selama ini maksudnya begini. Selama ini tidak ada ya. Di dalam sebuah pertunjukan itu tidak pernah ditampilkan alat musik prere. Tetapi apakah itu termasuk alat musik? Ya. Itu termasuk alat musik tradisional ya. Kenapa dia tidak bisa dibuat dalam sebuah pertunjukan? Karena setengah mati mau mengatur dia punya nadanya juga. Nadanya itu tidak bisa di setel. Kalau gitar kan masih bisa di setel ya. Kalau itu tidak bisa. Ya. 10 prere kita buat sebentar. Dia punya bunyinya kalau ditiup itu tidak sama ya. Iya, Pak. Udah ya? Iya. Ya. Baik teman-teman, mungkin masih ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada teman kelompok 2 karena telah membacakan hasil diskusinya. Saya persilakan kepada teman kelompok 2 untuk kembali ke tempat duduk. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada teman moderator umum yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil pekerjaan kami. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami kepada teman pemateri. Saya persilakan. Tobo merupakan alat musik yang cara memainkannya dengan cara ditiup dan berdasarkan sumber bunyinya merupakan alat musik areofon. Tobo terbuat dari bambu, ada bambu besar dan bambu kecil. Fungsi tobo sebagai pengiring sebuah pertunjukan. Ini yang disebut dengan alat musik tobo. Yang kedua, poipai. Poipai merupakan alat musik yang cara memainkannya dengan cara ditiup dan berdasarkan sumber bunyinya merupakan alat musik areofon. Poipai merupakan alat musik yang cara memainkannya dengan cara ditiup dan berdasarkan sumber bunyinya merupakan alat musik aerofon. Poipai terbuat dari bambu yang kurang lebih fungsinya seperti suling. Dia sebagai melodi dalam sebuah pertunjukan. Ini yang disebut dengan alat musik poipai. Yang ketiga, kediding atau adiding merupakan alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipetik dan berdasarkan sumber bunyinya merupakan alat musik aerofon.
Kediding terbuat dari bambu sebagai pengiring. Kediding terbuat dari bambu sebagai pengiring pertunjukan. Ini yang disebut dengan alat musik kediding. Teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada teman moderator umum. Baik, dari paparan materi kelompok 3, apakah dari teman-teman ada yang memberikan pertanyaan? Saya berikan. Saya. Yang teman P katakan tadi, menurut fungsinya, kediding merupakan pengiring dalam sebuah pertunjukan. Sedangkan yang kami lihat, kediding bisa menghasilkan melodi-melodi. Ya, baik. Coba perhatikan gambar kediding itu. Saya tunjukkan kediding, ya. Kediding ini merupakan alat musik pukul, ya. Ya, Tadi si teman Vin katakan dia sebagai pengiring. Sedangkan menurut kelompok 2 katakan dia juga bisa berupa melodi, kan? Ya. Dia bisa menghasilkan melodi, ya. Ya. Jadi ini sama seperti gong, ya. Gong juga menghasilkan nada juga, menghasilkan melodi juga. Tetapi baik gong maupun kediding itu tidak bisa membentuk atau bisa berfungsi sebagai melodis, ya. Dalam sebuah pertunjukan dia tidak bisa, dia hanya memainkan satu buah nada saja, ya, memainkan satu buah nada, tetapi tidak semua, ya, tidak semua dari do sampai do tinggi, ya. Berbeda kalau dengan suling, ya. Suling itu ada beberapa nada, sedangkan gong memang dia ada beberapa nada, tetapi tidak bisa. Belum pernah kita dengar ada satu nyanyian dimainkan oleh gong sendiri, ya. Misalnya kita ngerti ini, ya, kita mainkan menggunakan gong, tidak pernah, ya. Kecuali kalau suling, recorder, karena nadanya semua hampir ada, ya. Bisa, ya. Itu juga di kediding. Kalau di kediding itu paling nada-nada tertentu saja, ya. Sudah, ya? Sudah bisa diterima kelompok kedua? Bisa, ya. Ya, lanjutkan. Baik, saya persilakan kepada teman kelompok 2 untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Teman-teman, dengan berakhirnya diskusi dari kelompok 3, berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Atas perhatian dari teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih dan Ya. Baik, setelah kita berdiskusi tadi, mungkin kalian ada yang belum pahami, mungkin kalian mau bertanya. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Sudah ada, ya? Berarti sudah paham semua, ya? Ya. Kalau sudah paham semua, berarti minimal sudah bisa mengingat, ya? Mengingat kembali, bisa, ya? Ya, sekarang coba saya tanya, apa yang kalian sudah pelajari di pada hari ini, ya? Apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini? Yang pertama ada pengertian pengertian alat musik tradisional itu apa? Nona ini? Alat musik tradisional merupakan suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan musik. Ya, tepuk tangan dulu buat si Nona Ririn, ya. Ya, jadi alat musik itu sesuatu yang dimodifikasi, ya, yang dibuat untuk menghasilkan bunyi, ya, menghasilkan alat musik sendiri, ya. Ya. Kemudian apa-apa saja yang kita sudah pelajari tadi? Alat musik apa saja? Yang pertama? Gendang. Kalau gendang tadi termasuk alat musik apa? Membranofon, karena ada membrannya, ada selaputnya, ya. Kemudian berdasarkan cara memainkannya, alat musik gendang itu cara memainkannya dengan cara dipukul, ya.
dipukul. Kemudian gendang itu terbuat dari apa tadi? Selaput dan kayu ya. Ada kayu tuh? Ya, ada kayu. Kemudian di atasnya ditaruh selaput ya. Selaput itu terbuat dari kulit kerbau kah, kulit kambing kah, ya. Ya. Fungsinya dalam pertunjukan Menghasilkan ritmi. iya, sebagai ritmis ya. Sebagai ritmis ya. Biasanya kalau pertunjukan caci tadi yang kalian amati, itu dia pukulan gendangnya cepat sekali ya. Cepat sekali, semangat ya. Kemudian alat musik yang kedua tadi apa? Suling. Suling merupakan alat musik aerofon ya, aerofon. Kemudian cara memainkannya tiup. Fungsinya dalam sebuah pertunjukan tadi apa? Sebagai melodi. Sebagai melodi ya. Ya. Kemudian alat musik yang ketiga apa? Gong. Gong itu merupakan alat musik ideofon ya. Kemudian cara memainkannya dengan cara dipukul ya. Dipukul. Tidak pernah orang mainkan gong itu dengan cara digesek ya. Tidak pernah ya. Atau kalian pernah? Tidak pernah. Gesek gong ya? Ya, tidak pernah ya. Kemudian dia sebagai pengiring saja ya. Kemudian yang berikutnya sasando. Sasando itu dia itu alat musik apa ya? Kordofon ya. Kenapa disebut kordofon? Karena ada dawai ya. Kalau di sini kita sering sebut senar ya. Senar, tali senar itu kan. Itu dawai ya. Kemudian yang berikutnya alat musik apa? Nobe kabetas. Itu sebenarnya kalau bahasa tradisional kita punya di sini juk ya toh? Kita punya juk namanya. Kemudian ada alat musik apa lagi tadi? Leko bako itu seperti apa? Juk. Oh, tadi kenobe itu apa sebenarnya? Alat musik gesek ya? Ya. Terus yang berikutnya? Leko. Bako atau boko? Bako. Leko bako ya. Itu yang seperti kita punya di sini juk ya. Kemudian alat musik apa lagi satunya? Prere ya. Yang ini tadi ya. Prere ini sebenarnya sering kita buat ya. Kalau kita lagi mengetam pasti kita buat tuh alat musik prere ya. Kemudian yang berikutnya tobo. Kalau saya secara pribadi saya sudah pernah memainkan alat musik tobo waktu kami kuliah dulu. Nah, jadi ada dua bambu ya. Ada bambu besar dan ada bambu kecil ya. Jadi kalau didekatkan seperti ini, dia bunyinya sudah lain. Ya, dia menghasilkan nada yang lain. Ketika dia dikasih jarak sedemikian rupa, dia nadanya sudah lain ya. Ya, kemudian ada alat musik apa lagi? Foipai. Ya, foipai itu merupakan seperti suling ya. Dia termasuk kelompok aerofon. Yang berikutnya mungkin kalian bisa memberikan kelebihan dan kekurangan di dalam proses pembelajaran kita tadi. Siapa yang bisa? Ya, Nona silakan. Guru yang mengasuh mata pelajarannya sangat mengasihkan dan cara memberikan pelajarannya cepat dimengerti oleh murid. Oh begitu. Oh kalau begitu saya ini mengasihkan kan? Ya Pak. Nah sudah kalau begitu. Yang berikut kekurangannya apa? Saya minta satu orang. Kekurangannya tidak menggunakan LCD. Ya, kekurangannya tadi tidak menggunakan LCD proyektor ya. Ya, karena kita punya listrik juga belum juga masih rusak ya. Ya, terus kekurangan yang lain juga saya lihat kamu ini sudah mulai lapar pada saat berdiskusi tadi ya. Akhirnya kalian sudah mulai ada yang mulai muak. Begitu lihat saya mulai senyum, tapi begitu saya tidak lihat mereka, tiba-tiba mereka
tunduk lagi ya. Tapi tidak apa-apa ya. Untuk materi selanjutnya minggu depan ya. Untuk minggu depan kalian akan mempelajari gong ya. Kalau hari ini kita tadi menganalisis alat-alat musik, kemudian alat musik gendang, fungsi gendang ya, dalam tarian caci. Nanti minggu depan itu kita menganalisis fungsi dari alat musik gong. Apa fungsinya di dalam sebuah pertunjukan caci ya. Baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ya. Sebelum itu saya minta LKPD dulu ya. Saya kumpulkan LKPD dulu. Ya, satu orang pimpin kita dalam doa dulu. Mari silakan. Maju ke depan. Marilah kita berdoa dalam Yang Bapa dalam Kudus, amin. Malaikat Allah, Engkau yang segala Tuhan untuk menjaga aku. Terakhirlah lindungilah, bimbinglah dan terang aku, amin. Yang Bapa dalam Kudus, amin. Ya, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Ubah sudah lekat. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya.